Masih diberi nikmat kesehatan, umur panjang, masih diberi nikmat iman dan Islam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita masih dapat menjalankan salah satu kewajiban melaksanakan jamaah Jum'ah secara bersama-sama. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat terutama besok di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, khatib secara pribadi mengajak dan umumnya kepada para jamaah sekalian, marilah kita bersama-sama berikhtiar sekuat pikiran dan tenaga kita, baik secara berjamaah maupun sendiri-sendiri, meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman dalam arti yang seutuhnya, yaitu menjalankan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi semua larangan-larangan yang Allah turunkan kepada kita. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah, seperti kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sah bersumpah dengan apapun yang Ia kehendaki antara makhluknya. Dalam surat Al-Asr seperti yang di atas, Allah Ta'ala bersumpah dengan Al-Asr yang artinya masa, sebagaimana ditafsirkan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi Allah bersumpah demi masa, bahwa setiap manusia itu merugi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Inilah sifat para hamba Allah yang soleh, yang mengamalkan pesan-pesan Rasulullah SAW dan melaksanakan perintah-perintahnya. Mereka giat mempelajari ilmu agama dan sungguh-sungguh dalam mengamalkannya, terutama para sahabat yang awal-awal masuk Islam, as-sabiqul awwalun, yang dipuji oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansari walladzina taba'uhum bil ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Yang artinya, dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama masuk Islam di antara orang-orang Muhajirin dan Ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Quran surat At-Taubah 100. Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhokan pada kita bahwa Ia ridho kepada mereka karena mereka telah percaya dan beriman, belajar dan beramal, memberi dan menerima nasihat. Oleh karenanya, sudah selayaknya kita meneladani Rasulullah SAW. Sudah sepantasnya kita meneladani para sahabat yang mulia, yang saling menasihati karena Allah. Sahabat yang satu menjadi cermin bagi saudara muslimnya. Ia mencintai
untuk saudara apa yang ia cintai untuk dirinya. Jika ia melihat aib atau kekurangan pada saudaranya, ia bersegera memberikan nasihat kepadanya dalam rangka mencari ridha Allah. Di pihak lain, sahabat yang dinasihati juga tidak enggan menerima nasihat. Karena itu, ia tahu bahwa nasihat itu sangat bermanfaat bagi dirinya. Salah seorang ulama salaf berkata, "In ra'aita man yadulka ala muyubika wa tamassak bi adriyali." Jika engkau mengetahui ada orang yang menunjukkan kepadamu aib-aib dan kekurangan-kekuranganmu, maka berpeganglah dengannya. Diriwayatkan bahwa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, "Rahimallahu ra'an amda ilayya uyui." Semoga Allah merahmati orang yang menunjukkan kepadaku aib-aib dan kekuranganku. Para sahabat yang dimuliakan, ketika salah seorang di antara mereka bertemu dengan orang lain, mereka berjabat tangan dengan muka yang ceria dan tersenyum. Lalu mereka membaca surat Al-Asr karena nilai-nilai agung dan mulia yang terkandung di dalam surat ini. Demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Quran Surat Al-Asr 1-3. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, agama memerintahkan nasihat, berbuat kebaikan. Ditanyakan kepada Nabi, kepada siapa? Nabi menjawab, kebaikan kepada Allah, kepada kitabnya, Rasulnya, para pemimpin kaum muslimin, dan kepada kaum muslimin secara umum atau yang bukan pemimpin. Hadis riwayat Muslim. Al-Hafiz Abu Amr ibnu As-Salah memberikan penjelasan mengenai hadis ini sebagaimana dikutip oleh Ibnu Rajab sebagai berikut. Nasihat adalah kata yang padat makna, mencakup tindakan penasihat terkait yang dinasihati dengan berbagai macam kebaikan dalam kehendak dan perbuatan. Nasihat terkait dengan Allah adalah dengan mentauhidkannya, menyifatinya dengan sifat-sifat kesempurnaan dan keagungan yang layak baginya, mensucikannya dari hal-hal yang tidak layak baginya, menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat kepadanya, melakukan berbagai ketaatan kepadanya, dan perkara-perkara yang ia cintai dengan penuh keikhlasan, mencintai dan membenci karenanya, mengajak serta mendorong orang lain kepada ini semua. Nasihat terkait dengan kitab Allah adalah mengimaninya, mengagungkannya, mensucikannya, membacanya dengan benar, tunduk kepada perintah-perintah dan larangan-larangannya, memahami ilmu dan hikmah-hikmahnya, merenungkan ayat-ayatnya, mengajak orang kepadanya, menjaganya dengan menolak upaya penyelewengan orang-orang yang ekstrim dan upaya penistaan orang-orang kafir atau ateis terhadapnya. Nasihat terkait dengan Rasulullah SAW adalah dengan beriman kepadanya dan ajaran yang dibawanya, memuliakan dan mengagungkannya, berpegang teguh dengan ketaatan kepadanya, menghidupkan dan menyebarkan sunnahnya, memusuhi orang yang memusuhinya dan memusuhi sunnahnya,
mencintai dan berpihak kepada orang yang mencintainya dan mencintai sunnahnya, berakhlak dan beradab dengan akhlak dan adabnya, serta mencintai keluarga, keturunan dan para sahabatnya dan semacamnya. Nasihat dengan para pemimpin kaum muslimin adalah membantu mereka dan mentaati mereka dalam kebenaran, memperingatkan dan mengingatkan mereka dengan lemah lembut, tidak memberontak kepada mereka, mendoakan mereka agar diberi taufik oleh Allah serta mengajak orang lain melakukannya ini semua. Nasihat terkait dengan kaum muslimin secara umum yang bukan pemimpin adalah membimbing mereka kepada hal-hal yang membawa kemaslahatan dan kebaikan bagi mereka, mengajarkan kepada mereka urusan agama dan dunia, menutupi keburukan-keburukan mereka, dan menyempurnakan kekurangan-kekurangan mereka, membela dan melindungi mereka dari musuh, tidak dengki dan iri terhadap mereka, mencintai untuk mereka apa yang dicintai untuk diri sendiri, dan membenci untuk mereka apa yang dibenci untuk diri sendiri, dan hal-hal semacamnya. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i menjadikan Muhammad bin Abdul Hakam seperti layaknya saudaranya sendiri. Imam Syafi'i begitu menyintainya, dekat dengannya dan penuh perhatian terhadapnya. Muhammad ini juga mulazamah kepada Syafi'i, mendalami ilmu fikih dan berbagi ilmu kepadanya, bermazhab dengan mazhabnya, dan banyak berbuat baik kepadanya. Melihat kesungguhan mahabdah dan persaudaraan antara keduanya, banyak orang mengira bahwa Imam Syafi'i akan menyerahkan halaqah ilmunya di Masjid Jami Amr bin As setelah ia wafat kepada Muhammad bin Abdul Hakam. Pada saat Imam Syafi'i sedang sakit menjelang wafatnya, dan waktu itu Muhammad bin Abdul Hakam tengah berada di dekat kepala Imam Syafi'i, sehingga mudah untuk menunjukkannya. Dikatakan kepadanya, "Kepada siapa kami belajar setelah Anda, wahai Abu Abdillah?" Imam Syafi'i rahimahullah menjawab, "Belajarlah kalian kepada Abu Yakub Al-Buwaiti." Al-Buwaiti adalah murid terbesar Imam Syafi'i dan dinilai oleh Imam Syafi'i lebih alim dan lebih utama. Karenanya Imam Syafi'i melakukan nasihat dan perbuatan baik terkait dengan Allah Azza wa Jalla dan kaum muslimin, dan tidak melakukan mudhahanah atau melakukan kesalahan untuk menjaga hubungan dengan orang tertentu. Imam Syafi'i tidak mementingkan ridho makhluk daripada ridho Allah. Ia mengarahkan orang-orang untuk belajar kepada Al-Buwaitani dan lebih memilihnya daripada Muhammad bin Abdul Hakam. Hal ini dikarenakan dalam penilaian Imam Syafi'i, Al-Buwaiti lebih layak mengajar, lebih dekat kepada sikap zuhud dan warok, cepat meneteskan air mata. Kebanyakan hari-harinya diisi dengan zikir dan mengajarkan ilmu, dan malamnya kebanyakan diisi dengan tahajud dan membaca Al-Quran. Imam Syafi'i juga mempercayai Al-Buwaiti untuk berfatwa dan mengarahkan orang yang meminta fatwa kepadanya. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah sedikit khutbah yang kami sampaikan, mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah bahwa kita semua atas sumpah Allah bahwa kita dalam keadaan rugi semua manusia kecuali orang-orang yang beriman dan
menasihati di dalam kebaikan dan amal soleh. Akhirnya mudah-mudahan kita ditakdirkan dan terus sampai ajal menjemput kita dalam keadaan iman dan Islam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jikalau sewaktu-waktu kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan kebaikan, dalam keadaan husnul khotimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qur rabbighfir warham wa antal khairur rahimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa ghafa wa usalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, wa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bittaqwallahil aliyyil azim. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin 'azim, amarakum bis salati wassalamu ala nabiyyil karim. Faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma fa'ana al-ghula wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wa yusufa muhdalifat wa syaidaida wa mihana min haqa wa badan. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa husni ibadatik. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi washabihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar.